Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Nafisa dari Prodi Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menghafalkan Mahfudzoh 1 Fadlul Iman dari bab 1 sampai bab 9 untuk memenuhi tugas UAS Mahfudzoh 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, iman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisalmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu kana aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Iman dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Artinya, iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan berkurang. Diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dalam kitab As-Sunnah 1207. Iman dalam qaul ulama. Al-imanu bisitatil arkani, imanuna billahi istiqoni wa bimalaikatihi wa kutubihi wa ruslihi wa yaumi akhiratihi wal qadri khairihi kada wa syarihi min rabbina huluwihi wa murrihi. Yang artinya, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah dengan yakin dan iman kepada malaikatnya dan iman kepada kitab-kitabnya dan iman pada rasulnya dan iman pada hari akhir dan iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah, demikian juga manis pahitnya dari Allah. Syekh Muhammad Hasan Al-Kinquni Al-Kraksani. Lanjut yang kedua, bab Islam. Islam dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisalmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu kana aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Islam dalam hadis. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya. Artinya, aku telah ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Islam dalam qaul ulama. Islamu nabi khamsatil arkani awwaluha syahadatu wasani wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumi akhiratihi iqamu khamsi sholawati zakah wa shamu wal hajju li baitillah. Artinya, rukun Islam ada 5, membaca syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, nadom safinatun najah. Lanjut bab ihsan. Ihsan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Ihsan dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwallahi wa husnul khuluqi rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Yang artinya, bertakwa kepada Allah dan berakhlaklah dengan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ihsan dalam qaul ulama. Kam min amalin yatashawwar bi syuratin a'malid dunya wa yashiru bi husnin niyah min a'malil akhirah wa kam min amali yatashawwar bi syuratin a'malul akhirati summa yashiru min a'malid dunya bisu inniyah.
yang artinya banyak sekali amal perbuatan yang bercorak amal perbuatan duniawi, tetapi karena baiknya niat menjadi amal perbuatan akhirat, dan banyak sekali perbuatan yang bercorak amal perbuatan akhirat tetapi menjadi perbuatan dunia karena jeleknya niat. Az-Zarnuji. Yang keempat, bab wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Wudhu dalam hadis, la yakbalullahu sholatu ahadakum ida akhadat hatta yatasawwar, rawahu Al-Bukhari. Yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat kalian jika ia berhadas atau najis sampai ia berwudu, hadis riwayat Bukhari. Wudu dalam qaul ulama, bismillahirrahmanirrahim, ismun li fi'lil ladhi wa isti'malul ma'i fi a'dha'im mu'awinati ma'aniyah. Yang artinya sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Selanjutnya bab sholat. Bab sholat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Sholat dalam hadis, bismillahirrahmanirrahim, la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitabi, rawahu Al-Bukhari. Artinya, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah Alkitab, hadis riwayat Bukhari. Sholat dalam qaul ulama, as-sholatu al-maksurati khumsu duhri wa awalu wa futihatil syamsi wa akhirati ida dhori dilung kulli syai'in misla ba'da zawal. Artinya, sholat fardu wajib ada 5, yaitu sholat duhur, awal waktunya adalah condongnya matahari, sedang akhir waktu zuhur adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. Lanjut bab puasa dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ayat tentang puasa ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa dalam hadis, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzunubi mutaqabban alaih. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Puasa dalam qaul ulama, wa yakruhu shaumu wa yaumi ila ayyu yuwafiku adatulahu. Artinya, dan dimakruhkan, makruh tahrim, berpuasa pada hari keraguan, yaitu tanggal 30 Sya'ban bila keadaan ruqyah masih meragukan, kecuali bila bertepatan dengan hari kebiasaan bagi dia berpuasa sunnah. Selanjutnya bab zakat. Bab zakat dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Zakat dalam hadis, az-zakatu qattaratul Islam, rawahu Tibrani.
Artinya zakat itu jembatan Islam. Zakat dalam qaul ulama wahia lugatu tamri wa ziyadah. Artinya zakat secara bahasa adalah berkembang biak dan bertambah. Lanjut bab sodako. Sodako dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yattabi'a wa asiron. Artinya, dan mereka membersihkan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Quran Surah Al-Ihsan ayat 76. Sodako dalam hadis. As-sodaqatu tamatta'u misatu su'i. Artinya, sodako dapat menolak mati dalam keadaan buruk atau su'ul khotimah. Sodako dalam ayat Al-Quran, Zakarus Suyuti fi mu'asiti sawaba sodako khamsa us'awa. Wajidatun bi'aswati wahya ala swahihil jismi wa wahidatun bitis'ati wahya alal a'ma wal mabsala wa wahidatun bitis'atin wahya ala zi qoroyatin muhattaj wa wahidatun bimasihi alifin wahya alal abwain wa wahidatun bitis'ima'ati alafin wahya ala alimin au faqih. Artinya, Imam Suyuti dalam kitab Humasiyah menyebutkan bahwa pahala sedekah ada 5 macam. Yang pertama, sedekah 1 dibalas 10 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya. Yang kedua, sedekah 1 dibalas 90 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang buta dan kepada orang yang tertimpa musibah. Yang ketiga, sedekah 1 dibalas 900 kali lipat, yaitu bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu sedekah 1 dibalas 1000 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang tua. Yang kelima, sedekah 1 dibalas 9000 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang-orang alim atau pandai dalam masalah agama. Yang seterusnya bab haji. Bab haji dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aznu fin nasi bil haji ya'suka rijalan wa ala kulli domirin ya'sina min kulli fajjun amik. Artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Haji dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrah kufaratun lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan baginya atau bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Haji dalam qaul ulama. Wal arkanul haqqu arba'atun al-ihram ma'aniyah wal wukuf bi Arafah wa tawaf bil baiti wa sa'i baina Safa wal Marwah. Artinya, dan rukun haji itu ada 4. Yang 1, ihram beserta niat. Wukuf berdiam diri di Arafah. 3, tawaf di Baitullah. Sa'i, lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Bab selanjutnya adalah bab haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Haid dan nifas dalam ayat Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid
wala taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tatahhanna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, katakanlah darah haid itu adalah kotoran, maka menjauhlah kalian dari istri kalian di tempat keluarnya haid dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci maka datangilah atau campurilah mereka sesuai dengan cara yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Haid dan nifas dalam hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Artinya kerjakanlah semua sesuatu tatkala haid kecuali nikah atau jima. Nikah bab haid dan nifas dalam qaul ulama. Aqulu zamanil haidi yauma wa lailatun wa aksaru khumsati asran yauma wa ghaliyatan situn autis ausia. Artinya paling sedikitnya waktu keluarnya haid adalah sehari semalam dan paling lamanya adalah 15 hari, sedangkan kebiasaannya 7 hari atau 6 hari. Selanjutnya sudah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.